Ini adalah sebuah gimbal profesional untuk kamera mirrorless yang multifungsi dengan AI tracking sensor pertama di Indonesia. Namanya adalah Brica B Steady Multimate. Nah, biasanya gimbal tuh spesifik ya. Ada gimbal untuk smartphone, ada gimbal untuk action cam, ada gimbal untuk kamera mirrorless atau DSLR ya. Beda-beda, sendiri-sendiri. Itu agak repot sebetulnya. Nah, kalau kalian jadi konten kreator yang mengandalkan banyak tipe kamera, tapi pengennya punya satu gimbal yang all in one. Nah, gimbal yang satu ini akan cocok banget buat kalian. Bahkan, sampai video ini dibuat, gimbal ini merupakan satu-satunya gimbal mirrorless di Indonesia yang dilengkapi dengan AI tracking sensor. Belum ada merek gimbal lain yang punya fitur seperti ini. Seperti apa kemampuannya? Mari kita simak aja reviewnya kali ini. Ya, belum lama ini kita udah pernah nge-review gimbal Brica yang sebelumnya, yaitu Brica B Steady Pro Ultimate. Dan kita juga udah menjelaskan fungsi gimbal itu untuk apa. Jadi harusnya kalian udah paham ya untuk fungsi gimbal itu sendiri buat apa. Kalian belum paham karena belum nonton yang satu itu. Mungkin kalian ketinggalan karena belum subscribe. Makanya di-subscribe biar up to date dengan review-review produk baru kita ya. Nah, dibandingkan dengan gimbal Brica yang baru ini, gimbal yang sebelum itu adalah spesifik untuk smartphone. Sementara yang kita bahas kali ini punya fitur yang lebih canggih dan kompatibel untuk lebih banyak perangkat. Untuk smartphone bisa, pocket kamera bisa, action cam bisa, bahkan kamera mirrorless seperti ini bisa juga. Tapi untuk video ini kita menguji dengan mirrorless ya. Alasannya karena dari semua perangkat yang didukung, kamera mirrorless adalah yang bobotnya paling berat. Jadi kita penasaran setangguh apa sih gimbal yang satu ini. Kita lihat dulu isi paket penjualannya ya. Tentunya di sini ada tas, lalu ada unit gimbal, ada mini tripod, ada fill light dengan AI vision sensor, ada L bracket yang pakai Arca Swiss di sini, lalu ada quick release plate Arca Swiss juga, ada smartphone holder, ada action cam adapter, lalu ada 7 buah kabel untuk koneksi ke kamera dengan berbagai tipe ya. Lalu tentunya ada paket dokumen. Nah, untuk di luar gimbalnya ya, paket AI tracking plus LED module, tripod, dan tasnya itu bisa dianggap sebagai free gift senilai 1,1 juta rupiah sendiri loh. Nah, sekarang mari kita bahas desainnya. Dari desain terasa sekali kalau gimbal ini gimbal kelas premium. Bodinya cukup solid ya. Sisi gripnya merupakan perpaduan karet dan plastik. Dan sisi atas gimbalnya ini terbuat dari metal. Gimbal ini menggunakan 3 aksis motor yang terdapat juga pengunci di masing-masing engselnya. Untuk bobotnya 653 gram. Dibandingkan gimbal lain di kelas yang seperti ini, gimbal yang satu ini memang yang paling ringan. Sementara itu untuk bobot maksimum kamera yang bisa dipasangkan adalah 1200 gram atau 1,2 kg. Jadi ini emang cocok ya untuk mirrorless. Kita udah cobain pakai Canon M6 atau Sony A7C, ya nggak ada masalah dari segi stabilisasi. Apakah ini bisa dipakai untuk DSLR? Sayangnya kami udah nggak pakai DSLR ya, tapi DSLR tuh biasanya berkisar 500 gram sampai ada lah. Kalau yang lama-lama ada yang 1 kg untuk body only juga ada ya. Ya intinya selama tidak melampaui total bobotnya dengan lensanya adalah 1,2 kg, nggak lewat dari situ, harusnya bisa aja. Karena mountingnya sih sama-sama aja. Nah, untuk pemakaian smartphone di sini juga disediakan clamp dengan lebar 5,8 sampai 9,8 cm. Ini udah cukup untuk beragam smartphone bahkan dengan case-nya. Karena kan biasa smartphone itu lebarnya sekitar 7 cm ya, ditambahin nama case ya, masih bisa lah ini. Untuk ketebalan smartphone plus case tuh kami udah nyoba yang tebelnya nyampe 12 mm itu juga bisa ya, yang case 12 mm itu bisa. Handle gimbal ini pakai tekstur yang nggak licin, jadi nyaman untuk dipegang. Baterainya 2600 mAh. Diklaim bisa dipakai sampai 17 jam. Untuk chargingnya dari pengujian kami, dia bisa sampai 15 watt. Untuk durasinya kira-kira butuh sekitar 1,5 jam sampai 2 jam dari kosong sampai penuh. Nah, di sini ada fitur 3-way charging. Jadi ada satu port USB-C yang bisa dipakai untuk mengisi baterai gimbal. Kemudian di tangkainya ada 2 port USB-C lagi. Yang satu bisa dipakai juga untuk mengisi baterai smartphone atau kamera, dan tentunya ini akan menggunakan baterai dari gimbal ya. Ibaratnya gimbal ini jadi power bank juga nih ya. Nah, port yang satu lagi ditujukan untuk koneksi remote. Jadi gimbal kita bisa mengendalikan kamera melalui tombol-tombol di gimbalnya aja. Dan hampir semua tombolnya bisa kita raih dengan satu tangan saja. Navigasi jadi lebih mudah nih ya. Misalnya untuk tombol record, kita tinggal pencet tombol di gimbalnya yang ini, maka kamera akan mulai merekam.
Ini kami coba pakai Canon M6 dan bisa berfungsi menggunakan kabel C2C yang disediakan oleh Brica. Tapi entah kenapa saat kami coba di kamera yang satu lagi yaitu Sony A7C, koneksi kabel ini masih belum berfungsi. Nah, saat kami tes ternyata port yang ini juga bisa mengisi baterai kameranya juga nih. Jadi kedua port ini sama-sama bisa untuk charging. Fungsi remote ini juga bisa menggunakan koneksi Bluetooth, tapi sayangnya di kamera Canon M6 belum bisa. Bisanya malah di Sony A7C. Di sini ada 2 titik skru 1/4 inci yang bisa digunakan untuk menambahkan beragam aksesoris. Kemampuan panning gimbal ini udah bisa infinity 360 derajat ya. Jadi bisa putar terus tanpa limit. Nah, di sini ada layar OLED untuk menampilkan beragam info. Layar OLED ini ukurannya 0,91 inci. Karena menggunakan panel OLED, tampilannya jadi nyaman dilihat bahkan di kondisi terang sekalipun. Sekarang kita lihat tombol-tombol pengaturannya. Di kanan ini ada tombol power, ada port USB Type-C, ada juga dudukan skru 1/4 inci untuk aksesoris seperti mikrofon dan lain-lainnya lah ya. Kalau melihat dari ilustrasi di boxnya, bahkan di dudukan skru yang ini bisa untuk memasang holder smartphone. Tapi sayangnya holdernya nggak diikutsertakan dalam box dan butuh holder khusus ya untuk bisa dipasang di sini. Nah, sekarang menghadap ke pengguna, ini yang layar OLED 0,91 inci tadi. Lalu ada joystick juga. Di bawah layar ada tombol menu, di bawahnya ada tombol slider zoom, yang di tengahnya ada tombol shutter. Di bagian belakang ada trigger dan pengunci aksis. Di kiri ada tombol trajectory dan tentunya ada wheel control besar yang multifungsi. Desain area gagangnya terbilang mirip dengan B-Steady Pro yang pernah kita review kemarin ya. Oke, sekarang kita setup gimbalnya. Pertama, stabilkan dulu kameranya sebelum kita menghidupkan gimbal. Ini akan mempengaruhi performa dari gimbalnya tentunya. Kita juga bisa memilih posisi horizontal atau vertikal secara manual. Cukup dengan melepas L bracket yang ini ya, kita bisa pindah antara mode horizontal atau vertikal dengan cepat. Tapi tentunya kita perlu atur lagi keseimbangan kameranya. Karena titik berat kamera di posisi horizontal dan vertikal tentunya akan berbeda. Mengatur keseimbangan juga dimudahkan karena lengannya ini gampang, bisa di-adjust, bisa di-setting lah, bisa digeser-geser. Setelah semua beres, baru kita hidupkan gimbalnya. Oke, untuk mode-modenya, pertama ada PF atau Pan Follow. Di sini kamera bebas bergerak ke kanan dan ke kiri. Untuk assist lainnya akan dijaga oleh gimbal. Lalu ada PTF, Pan and Tilt Follow. Di sini kamera akan bisa mengikuti pergerakan ke kanan, kiri, dan atas bawah, tentunya dengan penyetabil. Jadi tidak akan menghasilkan pergerakan kamera yang mendadak. Lalu ada L atau Lock. Nah, untuk ini kemanapun kita arahkan, itu si kameranya akan tetap pada posisi yang udah ditentukan sejak awal. Lalu ada POV. Di mode ini kamera bisa diarahkan ke segala penjuru, tapi pergerakan ke segala penjurunya itu akan dibuat mulus gitu. Lalu ada ICP atau ICP, Inception. Di sini kamera bisa diputar 360 derajat. Nah, dalam mode ini tekan tombol mode 3 kali untuk mengaktifkan perputaran. Lalu ada Sport. Di sini kamera akan lebih cepat bisa mengikuti pergerakan objek ya. Dari segi kestabilan ini udah terbilang cukup baik. Mau dipakai lari ataupun syuting dengan gerakan-gerakan yang sulit, itu videonya bisa stabil. Sekarang kita bahas AI tracking sensor yang modular ini. Modul ini bisa dilepas pasang pakai magnet seperti ini. Untuk mengaktifkan pakai gesture OK di tangan kita. Ini akan mengaktifkan fitur tracking. Untuk menghentikan pakai gesture tangan terbuka seperti nyetop nih, seperti ini nih ya. Nah, kalau rasanya kurang pas, bisa pakai gesture seperti membuat frame dengan kedua tangan seperti ini. Gesture ini akan efektif bekerja dari jarak setengah sampai 1,5 meter dari posisi kita ya. Hal yang menarik, meski kita lagi di kondisi yang sangat gelap sekalipun, sensor ini masih bisa bekerja dengan cukup baik. Tapi kalau kondisinya gelap, sebaiknya kita pakai lampu yang ada di AI tracking sensor ini aja. Cara aktifinnya cukup dengan tahan tombol kontrol selama 3 detik. Di mode CCT, kita bisa mengatur temperatur pencahayaan dengan memutar dial dari tombol kontrol ini. Di sini kita bisa ngatur dari 2700 Kelvin sampai 6500 Kelvin. Kalau perlu, kita juga bisa mengatur lampu agar berubah-ubah warnanya sesuai dengan mode RGB ya. Kalau perlu. Tekan tombol kontrol 3 kali untuk aktifin fitur ini, lalu putar dial untuk mengatur warna yang kita butuhkan. Overall, modul satu ini sangat bermanfaat serta responsif. Dan seperti yang kami bilang di awal, untuk sebuah gimbal mirrorless, AI tracking sensor ini baru ada di Brica B-Steady Multimate ini aja. Tapi ada beberapa keterbatasan ya selama kami pakai ya. Pertama, jika kita asumsikan ini lagi dipakai vlogging dengan gaya selfie, maka motion sensornya akan ada di kiri kita. Sensornya tidak berada di tengah. Ini perlu lebih hati-hati aja karena ini buat area trackingnya juga akan lebih dominan di bagian kiri kita. Kalau wajah kita bergerak terlalu cepat ke kanan, sensornya akan lebih berpotensi gagal mendeteksi wajah kita. Kemudian terkait fill light-nya, intensitas cahaya juga bukan yang super terang banget, tapi ya cukuplah untuk nerangin wajah kita sendiri aja.
Jika kita vlogging lebih dari 1 orang saat gelap-gelap, saran kami pakai fill light yang lebih besar aja dan pasang di dudukan skru yang tersedia di sini. Nah, untuk pengandalan kamera, kita juga bisa menggunakan smartphone tentunya ya. Pengandalan ini dilakukan dengan konektivitas Bluetooth dan ini udah versi 5 Bluetooth-nya. Caranya tinggal install Brica B Steady Q dari App Store atau Play Store. Kemudian hubungkan gimbal dengan smartphone via Bluetooth. Setelah itu ada opsi phone kamera jika gimbal ini mau dipakai untuk smartphone. Ini akan buka aplikasi kamera versi Brica dan kita bisa akses fitur-fitur yang ditawarkan Brica dari sana. Lalu ada fitur remote control di mana kita bisa menggunakan smartphone ini sebagai remote untuk gimbalnya. Misalnya kita bisa mengendalikan joysticknya atau kita juga bisa mengendalikan pan, tilt atau rollnya mau seperti apa. Kita juga bisa mengatur mode gimbal dari smartphone, bahkan menekan tombol shutter bisa dari smartphone. Dan yang gak kalah menarik juga, kita bisa mengaktifkan mode time lapse dari sini. Kita bisa mengatur mode time lapse yang mulai dari 1 menit sampai 3 jam. Oke, harga resmi dari gimbal ini adalah di kisaran 4.799.000 dan garansi resminya adalah 1 tahun. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ini bukan gimbal yang mungil. Emang ya, gimbal dengan segudang fitur dan baterai besar biasanya nggak bisa berukuran kecil-kecil amat. Lalu ada sedikit masalah dari sisi kamera yang didukung untuk fitur remote, baik Bluetooth maupun via kabel. Canon M6 kami bisa pakai kabel Type-C, tapi koneksi Bluetooth belum bisa. Kebalikannya, A7C kami belum bisa pakai kabel, tapi koneksi via Bluetooth bisa. Semoga ini hanya masalah firmware yang bisa diupdate oleh Brica ya. Tapi ya menariknya ya, paling nggak kedua kamera kami bisa dikendalikan. Lalu software Brica untuk app kamera itu saat pengujian itu masih belum stabil-stabil banget ya. Kadang-kadang bisa crash appnya, jadi nggak bisa dipakai. Ini udah dikonfirmasi ke pihak Brica dan katanya ini memang akan segera hadir update-nya ya. Lalu untuk harga, ini memang dia masuk ke kelas yang premium. Jadi kalau kalian adalah konten kreator pemula, mungkin kalian bisa akan ragu-ragu apakah cocok pakai gimbal yang satu ini. Kalau menurut kami, anggap aja benda ini sebagai investasi. Kalau tipe konten kalian adalah vlogging, jalan-jalan, kreator sendirian atau solo gitu ya, atau kalian berencana mau jadi bikin film gitu ya, film-film pendek gitu mungkin ya. Nah, benda ini akan jelas-jelas banget meningkatkan nilai produksi kalian. Jadi pakailah benda ini untuk menghasilkan uang yang lebih banyak ya. Kalau kalian tipe bikin kontennya seperti konten ini, video ini ya, yang dalam ruangan aja, statis aja, yang pakai tripod aja, ya kalau udah ada budget untuk upgrade equipment, barulah pikirkan yang satu ini ya. Karena mungkin ini bukan alat utama buat kalian. Tapi sebetulnya sih bisa bantu juga ya untuk bikin b-roll segala macam bisa ya. Nah, untuk hal yang kami sukai, layarnya ini mantap dan layarnya OLED ya. Lalu bodinya gimbal ini walaupun besar tapi untuk standar gimbal di kelasnya, bobot yang 653 gram ini ringan banget rasanya memang ya. Dan bobot perangkatnya bisa ditampung tuh sampai 1,2 kg. Pengendalian juga mudah dan banyak fitur dan tombol pengaturan juga lengkap di sini. Lalu dia punya fitur remote yang membuat kita nggak perlu melakukan navigasi dari kamera. Bahkan semua tombol bisa kita raih hanya dengan 1 tangan aja. Lalu ada AI tracking dengan AI vision sensor. Ini memudahkan tracking dengan mulus dan cukup akurat di sini. Modul ini juga bisa dilepas pasang dengan mudah. Jadi cocok kalau kita lagi rekaman sendirian. Modul AI juga bahkan udah punya lampu ya, seperti kita bahas tadi. Dan gimbal ini juga bisa untuk ngisi baterai smartphone, bahkan kamera juga. Lalu dudukan-dudukannya ada banyak, bisa untuk lampu, untuk mikrofon, jadi bisa macam-macam dipasang di sini. Dan paketnya aja sebenarnya udah cukup lengkap, udah ada tripod, case dan segalanya udah ada, udah siap pakai banget. Pertanyaannya, gimbal ini untuk siapa? Jelas ini untuk konten kreator yang membutuhkan kestabilan maksimal pada perekaman videonya. Pada kamera mirrorless masa kini sebagian memang udah punya teknologi stabilizer di dalamnya ya, seperti IBIS yang merupakan hardware stabilizer ya. Bahkan ada yang software stabilizer juga di dalamnya. Tapi kompensasinya terhadap ayunan dan guncangan kalau kita lagi jalan itu belum sebaik atau masih jauh lah dibandingkan pakai gimbal beneran. Sementara itu kalau kalian pakai smartphone, kita udah bahas di video sebelumnya ya, memang stabil banget tapi gelap dikit jitternya muncul. Jadi kalau mau kualitas yang prima dalam kondisi gelap ya sebaiknya memang electronic image stabilizer-nya dimatikan. Lalu
pakai gimbal ini. Stabilisasi gimbal seperti ini memang masih jadi opsi terbaik ya untuk dapetin video yang stabil maksimal tanpa ada efek samping pada kualitas gambar. Efek sampingnya paling-paling ya tangan agak pegel dikit ya kalau dipakai syuting lama-lama ya. Kalau kalian emang adalah konten kreator yang ingin meningkatkan kualitas produksi, kemudian skenario konten kalian banyak yang bergerak, serta butuh gimbal yang multifungsi karena punya jenis kamera yang berbeda-beda, misalnya ada mirrorless, ada pakai handphone, mungkin juga pakai action cam gitu ya. Ya jelas, kalau itu kondisinya, Brika B Steady Multimate ini bisa jadi jawaban yang sangat menarik. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.